3. Weekend ke Bandung. Ellery nampak kesal ketika Nadila menyinggung nama mantan kekasihnya yang kini entah di mana. Butuh waktu lama untuk Ellery melupakan mantan kekasihnya itu. Ellery ditinggalkan sang kekasih saat sedang bucin-bucinnya. Kala itu Ellery diminta sang kekasih untuk tinggal bersamanya tanpa hubungan pernikahan dan Ellery menolak. Namun, 1 minggu kemudian sang kekasih pergi tanpa pamit dan Ellery sempat terpuruk selama hampir 3 tahun karena ditinggalkan cinta pertamanya. Maaf El, nada penyesalan dari Nadila. Sudah, aku hanya tidak mau namanya kembali diingatkan. Aku masih trauma ketika mendengar namanya. Butuh waktu lama, Dil, untuk aku menata hati setelah dia meninggalkan aku. Kamu kan tahu sendiri. Ellery menghela napas berat. Tapi yang aku katakan betul kan? Kamu dan dia sering kiss ala dewasa. Tanya Nadila kembali, ngeyel masih ingin tahu. Hus, enak saja. Aku pacaran sehat ya. Makanya dia pergi meninggalkan aku karena dia ngajak tinggal bersama tanpa pernikahan. Ya aku tidak mau. Enak saja. Rugi dong aku. Iya juga ya. Lalu apa kamu akan terima dinikahkan dengan anak SMA itu? Kamu punya waktu 6 bulan saja, El, ujar Nadil. Entahlah, kapan Opa pulang? Aku mau bertemu dengan Opa dulu. Aku ingin bicara 4 mata dengannya. Mungkin 3 hari lagi dan itu pun kalau tidak terbang lagi dengan sahabatnya ke negara lain. Ya ampun Opa, selalu saja seperti itu. Apa Opa tidak khawatir dengan aku? Cucu perempuannya yang selalu ia tinggal dan dimandatkan perusahaan yang tidak kecil. Terkadang aku lelah, Dila. Aku ingin bebas. Ingin liburan tanpa dibebani dengan urusan perusahaan. Aku ingin bebas 1 hari saja. Keluh Ellery dengan nada sedih. Pasalnya, selama ini walaupun sedang liburan, ia selalu berkutat dengan pekerjaan di layar laptopnya. El, aku paham dengan perasaanmu. Tetapi mau bagaimana lagi? Kamu cucu tunggal dari Opa dan coba kamu ambil sisi positifnya saja. Di luar sana banyak perempuan ingin berada di posisi kamu. Tetapi mereka tidak bisa. Bahkan mereka tidak memiliki apa yang kamu miliki. Bersyukur El, bersyukur intinya. Nadila mencoba mengingatkan. Astagfirullah. Iya Dila. Maaf aku terlalu banyak mengeluh. Ya sudah, minta maaf sama Tuhan, bukan padaku. Oke, nanti malam aku coba hubungi Opa yang melalui video call, agar kamu bisa bicara 4 mata. Final Nadila. Kevin sudah sampai di base camp mereka. Di sebuah apartemen mewah yang berfasilitas mewah pula. Apartemen Kevin yang katanya hadiah dari sang nenek yang telah tiada. Gila, keren nih bro. Degan membahas video yang ia ambil ketika Kevin mencium Ellery. Degan memamerkan video tersebut kepada 4 sahabat lainnya. Kevin yang telah melihat video itu lebih dulu sebelumnya. Kini ia duduk santai di sofa dengan memutar-mutar bola basket miliknya. Kemudian ia melemparkan bola itu tepat pada hari yang ia rancang dan berada di ruang keluarga tersebut. Wih, menghayati banget itu bro, timpal Andro. Matanya berbinar melihat adegan nyata tanpa sensor di layar ponsel mahal itu. Yah, durasi lama cuy. Kalah telak gue sama durasi perkecupan Kevin dan tante itu. Jadi deh, akhir pekan liburan ke Bandung gue yang bayar. Ada yang menyesal dengan tantangan yang ia buat itu adalah Ernest. Sedangkan Kevin yang sedang menjadi bahasan, kini wajahnya malah nampak serius. Ia tidak menanggapi mereka. Kevin masih terngiang-ngiang akan perkataan Ellery. Gengs, kepala gue pusing. Gue mau tidur. Terserah kalian mau pada ngapain. Video pindahin ke disk laptop gue dan hapus dari ponsel. Jangan ada yang kopas.
Itu akan menjadi dokumentasi gue. Pesan Kevin, dan ia meninggalkan kelima sahabatnya. Kevin menuju kamarnya di lantai 2. Apartemen mewah sekelas penthouse itu memang memiliki 2 lantai. Apartemen dengan dekorasi apik berkonsep Jepang yang berada di pusat kota. Kenapa dia? Tanya Argi. Masih menghayati bekas ciuman kali. Celetuk Gana yang dari tadi diam saja. Ia sudah puas menyaksikan siaran langsung saat Kevin mencium Ellery. Karena ia sendiri yang mengambil video tersebut. Bekas ciuman atau bekas tamparan? Tanya Zaret dengan mengekeh. Biarin aja lah, kita mabar aja yuk, ajak Ernest. Oke deh, balas Degan dan yang lainnya. Lalu mereka mengeluarkan ponselnya masing-masing dan mulai main game bersamaan, atau mabar. Di kamar Kevin yang luas, tanpa melepas seragam ataupun sepatunya, Kevin langsung merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur king size yang begitu empuk itu. Maksud dari perkataan Onti itu tentang kepemilikan. Apa sih? Mobil? Motor atau apa ya? Gue kok was-was begini? Itu si Onti bukan anak dukun kan? Yang bisa mematrai sumpah agar menjadi kenyataan. Tanya Kevin kepada dirinya. Kevin sungguh gelisah memikirkan sumpah Ellery. Hingga tanpa sadar, karena kelelahan ia pun tertidur dengan posisi bertelungkup dengan sebagian kaki keluar dari tempat tidur. Malam harinya Ellery sedang melakukan panggilan video call dengan sang kakek. Opa, bisa tidak sih ide gilanya itu dibatalkan? Kalau Opa mau, jodohkan saja El dengan seseorang. Siapapun akan El terima. Asalkan jangan tugasnya El kembali ke sekolah dan mengejar anak ingusan. Ellery memulai pembicaraan melalui video call dengan sang kakek yang kini katanya sedang berada di Jepang. Tidak bisa sayang, ini misi. Kamu harus mendekatinya dan kalian akan menikah setelah ada cinta tumbuh pada hati kalian. Kamu harus membuat dia bertekuk lutut padamu, sampai perusahaan mereka kita dapatkan. Karena saingan bisnis kita salah satunya adalah perusahaan mereka. Jawab sang kakek dengan panjang lebar. Ya sudah, El akan mencobanya. Tapi kalau tidak berhasil, Opa jangan hukum El ya. Tidak sayang, tapi Opa berharap kamu mampu menaklukkan dia. Ujar kakeknya Ellery. Baik Opa, sambungan video call pun terputus. Ellery nampak menghembuskan napas frustrasi. Daddy, Mommy, mengapa kalian meninggalkan El dengan beban seberat ini? Keluh Ellery menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Berharap orang tuanya yang telah tiada itu mendengar keluh kesahnya. 1 minggu berlalu, kini tiba saatnya hari weekend, maka sesuai janji Ernest yang akan mengajak kelima sahabatnya libur weekend ke Bandung karena kalah taruhan. Maka dari sore kemarin mereka telah sampai di Bandung. Ernest menyewa sebuah konteks yang berada di tengah hutan lindung dan menghadap ke arah sungai yang bisa dimanfaatkan untuk arung jeram. Gile, dingin gengs, keluh Andrew yang semakin mengeratkan jaketnya saat mereka sarapan. Kalian berani gak kita arung jeram di cuaca dingin seperti ini? Tantang Kevin. Berani? Tap, tunggu setelah zuhur ya. Katanya udara akan sedikit hangat. Balas Ernest. Oke, ucap Kevin sembari manggut-manggut. Hingga kini selepas zuhur pun tiba dan ke-6 sahabat yang telah bersama-sama dari TK itu kini mencoba meningkatkan adrenalin mereka dengan melakukan aktivitas arung jeram. Wow, seru gengs, teriak Gana. Awas batu besar, pekik Degan. Mereka pun berjuang mengarahkan perahu karet agar tidak terangkut di bebatuan besar dan berhasil. Hingga kini mereka sampai di arus yang deras dan perahu mereka terhempas arus sampai terbalik. Namun, mereka kembali menaiki perahu karet itu dengan saling membantu. Hingga mereka berhasil sampai pada titik pemberhentian yang telah dikonstruksikan
guide, atau petugas arung jeram tersebut. Kini keenam sahabat itu saling bertelanjang, dada dan hanya mengenakan celana pendek. Menikmati air kelapa muda serta beberapa camilan. Untuk mengisi perut setelah kedinginan berkutat dengan derasnya arus di area sungai. Hingga malam hari, mereka menghabiskan waktu bersama. Dengan barbecue serta melakukan keseruan bermainan lainnya. Pada akhirnya muncullah ide absurd dari Ernest untuk menonton film dewasa di kamar Ernest. Awalnya Kevin menolak, namun karena yang lain setuju, maka ia pun ikut saja. Walaupun mereka nakal, kerap kali nonton film dewasa, akan tetapi mereka masih berjaga karena mereka tidak pernah satu kali pun melakukan pergaulan bebas. 1 jam berlalu. Kelima sahabat Kevin mulai gelisah karena film yang mereka tonton. Akan tetapi, Kevin nampak tenang. Padahal biasanya ia yang paling dulu tidak tahan karena penghuni kantong ajaibnya yang mudah sekali. Maka Kevin biasanya akan keluar terlebih dahulu untuk meredam gejolak kelelakiannya. Akan tetapi, kali ini ia nampak tak terganggu dengan film. Vin, kok lo tumben? Diam aja. Biasanya lo paling sang. Tanya Andro yang kini duduk di sebelah Kevin dan ia pun sedang menahan gejolak kelelakiannya yang mulai naik. Kevin nampak berpikir sejenak. Ia baru sadar kalau alat pembibitannya tidak bereaksi apapun terhadap. Gue lagi nahan. Bohong Kevin dengan pura-pura meringis. Tumben Vin gak teriak-teriak. Biasanya paling heboh. Ernest menoleh ke arah Kevin dengan wajah yang nampak horny. Ini mulai turun on. Gue ke kamar dulu. Tanpa banyak cakap, Kevin berlari keluar dari kamar Ernest dan menuju kamarnya. Setelah sampai ke kamar, ia pun membuka celananya dan alat pembibitan Kevin yang biasanya standing dengan angkuh, kini nampak terkulai lemah tak berdaya. Hah? Ini kenapa? Si jago kok gak bergaya? Tanya Kevin dan ia mengingat sebelumnya ketika masih. Memang ia tidak merasakan reaksi apapun pada alat reproduksinya. Ia hanya merasakan degup jantungnya saja yang berdebar, tak berirama dan terasa sesak di area dadanya. Namun tidak ada yang menyesakan pada area celananya. Kevin mencoba berfantasi dan memainkan alat reproduksinya. Namun, tetap saja ia terkulai lemah. Hanya napas Kevin yang memburu dan keringat yang mulai merembes pada bagian tubuhnya. Tapi tidak dengan si jago miliknya. Ia tetap tenang pada posisi semula. Ya ampun, jago, lu kenapa sih? Protes Kevin dengan mata yang berkaca-kaca hendak menangis. Ia shock karena masa depannya yang selalu ia banggakan di hadapan teman-temannya karena ukuran yang lebih besar dari mereka kini sepertinya tidak berfungsi.